Tenaga honorer kategori ini benar-benar tersenyum. Janji pemerintah untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K mulai direalisasikan. Apalagi, P3K menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panselnas. Melihat formasi yang ada, 80% seleksi calon ASN 2023 diperuntukkan tenaga honorer. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. PIT, Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menegaskan, kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sedangkan kebutuhan PNS dialokasikan pada jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan formasi tahun 2022. Dengan rata-rata kelulusan untuk kelulusan P3K guru mencapai 78,5% dan kelulusan P3K tenaga kesehatan 78,6%, data BKN per tanggal 3 Agustus tahun 2023. Sementara untuk P3K teknis formasi 2022, persentase kelulusan sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%. Melihat persentase tersebut, tingkat kelulusan tenaga honorer dalam seleksi CASN 2023 sangat terbuka. Tenaga honorer patut tersenyum. Ditambah, di tahun 2024, gaji yang diterima P3K naik 8% dari tahun sebelumnya. Hanya saja, tidak semua tenaga honorer yang bisa menjadi peserta tes P3K 2023. Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menegaskan hanya tenaga honorer 4 kategori ini yang bisa ikut dalam pendaftaran yang dibuka tanggal 17 September tahun 2023. Anas juga menjamin tidak ada titip-menitip demi mendapatkan SDM yang benar-benar memiliki kinerja sebagaimana diharapkan masyarakat. 4 kategori tenaga honorer yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2023 mengacu pada Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. 4 kategori tenaga honorer prioritas pelamar P3K yakni tenaga honorer P1, P2, P3, dan P4 atau umum. Apa itu tenaga honorer P1, P2, P3, dan P4 atau umum? Berikut penjelasannya. 1. Tenaga honorer prioritas 1. Tenaga kerja honorer THK 2 yang telah memenuhi nilai ambang batas NAP pada seleksi P3K JF guru tahun sebelumnya. Guru non-ASN yang memenuhi NAP pada seleksi P3K tahun sebelumnya. Lulusan PPG yang memenuhi NAP pada seleksi P3K tahun sebelumnya. Guru swasta yang memenuhi NAP pada seleksi P3K tahun sebelumnya. 2. Tenaga honorer prioritas 2. Prioritas 2 diperuntukkan untuk THK 2. 3. Tenaga honorer prioritas 3. Prioritas 3 terdiri dari guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. 4. Tenaga honorer prioritas 4 atau umum. Guru honorer di sekolah negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun dan sudah terdaftar di Dapodik. Guru honorer swasta yang sudah terdaftar di Dapodik. Lulusan PPG. Demikian tenaga honorer yang diprioritaskan lulus dalam seleksi P3K 2023.